Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan sebuah media pembelajaran, yaitu dengan menggunakan flashcard. Flashcard itu kartu-kartu bergambar yang dilengkapi dengan kata-kata. Maksudnya itu contoh, di sini saya ada flashcard karena kelompok kami mengambil materi nama-nama malaikat. Anggap saja ini sebuah nama-nama malaikat. Nah, di bagian depan sini bisa diisi dengan nama-nama malaikat atau nama malaikat, dan bagian belakang bisa diisi dengan berupa keterangan dari tugas malaikat itu apa. Dari metode flashcard ini yaitu untuk melatih anak untuk menghafal antara gambar dan kata-kata, sehingga ketika ia melihat suatu kata atau gambar itu lagi di kemudian hari, maka ia akan mengingat dan dapat mengucapkannya. Inilah yang disebut dengan membaca. Penggunaan flashcard ini cocok untuk anak-anak kisaran umur kurang lebih 2 hingga 5 tahunan. Malaikat ini termasuk ke dalam rukun iman yang kedua, dan mengenalkan nama-nama malaikat kepada anak sudah bisa dilakukan sejak anak masih usia dini. Menurut ajaran agama Islam, bilangan malaikat itu banyak sekali jumlahnya dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing nama dan tugas malaikat itu ada tugasnya sendiri-sendiri. Sebagai seorang muslim yang wajib mempercayai keberadaan malaikat, penting bagi manusia untuk mengenal makhluk yang terbuat dari cahaya ini. Namun, manusia biasa tidak bisa melihat malaikat. Hanya nabi dan rasul yang bisa melihat makhluk istimewa tersebut. Malaikat ini merupakan makhluk yang taat dan selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti terdapat dalam firman Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 206. Artinya, sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Rabb-mu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Ya, adapun nama dan tugas malaikat. Yang pertama, ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu dan mengatur angin, memenuhi atau menahan hajat manusia, dan membawa rahmat bagi mereka yang menjaga kesucian saat sakaraat maut. Yang kedua, ada malaikat Mikail, tugasnya memberi rezeki kepada makhluk hidup seperti mengirim hujan dan memberikan kehidupan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, ada malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala pada saat hari kiamat. Yang keempat, ada malaikat Israil, yaitu dia tugasnya mencabut nyawa manusia apabila sudah ajalnya. Yang kelima, itu ada malaikat Munkar, tugasnya menanyakan manusia di dalam alam kubur. Yang keenam, tugasnya ada malaikat Nakir. Malaikat Nakir ini tugasnya sama seperti Munkar, yaitu menanyakan manusia di dalam alam kubur. Dan malaikat Munkar Nakir ini akan menanyakan perihal siapakah Tuhan, agama, nabi, kitab suci, kiblat dan ibadah, saudara, pedoman hidup, jalan hidup, dan perilaku sehari-hari dengan bahasa yang digunakan ahli kubur ketika hidup di dunia. Yang ketujuh itu ada malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal perbuatan baik manusia. Yang selanjutnya ada malaikat Atid, yaitu tugasnya mencatat amal perbuatan buruk manusia. Dan yang ke-9 ada malaikat Malik, tugasnya
tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir ada malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Sekian dari saya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan anak dalam menghafal kata dengan waktu yang cepat. Yang kedua, membantu orang tua atau guru dalam mengajar dan mengenalkan kosakata kepada anak sejak dini. Yang ketiga, untuk menstimulus anak lewat permainan ini. Yang terakhir, anak juga dapat dua manfaat sekaligus, yaitu bahasa dan mengenal berbagai jenis benda, hewan, tumbuhan, angka, anggota tubuh, dan lain sebagainya. Dapat membantu stimulasi dan merangsang daya ingat anak agar menjadi lebih kuat dibanding orang dewasa. Selain itu, anak juga dilatih berkonsentrasi saat bermain. Oleh karena itu, permainan ini dianggap sangat efektif untuk membantu si kecil bermain dan belajar. Itu saja fungsi dari tujuan bermain dengan flashcard itu.